Pada tahun 1430, bumi diinvasi oleh makhluk-makhluk asing. Awalnya manusia menyembah mereka sebagai malaikat, namun para iblis melihat mereka sebagai musuh dan melawan balik. Akhirnya, manusia menyadari ancaman sebenarnya dari para malaikat ini. Maka, mereka pun mulai bertempur berdampingan dengan para iblis yang dulunya adalah musuh mereka. Pertempuran berlangsung sengit dengan para ksatria manusia menghadapi para malaikat dalam jarak dekat. Salah satu ksatria berhasil menjatuhkan salah satu malaikat raksasa ke tanah. Namun, kemenangan itu dibayar mahal dengan banyaknya pejuang yang gugur bertebaran di medan perang. Di saat itulah, sang ksatria suci, Jin, bertanya-tanya apakah mereka telah mengalahkan semuanya. Saat ia memandang ke ufuk, ia melihat sebuah gerbang raksasa muncul dari udara kosong. Gerbang itu sangat besar, berdiri tegak di tengah lanskap yang hancur karena perang. Tiba-tiba, pintu-pintu gerbang itu mulai terbuka, mengeluarkan cahaya yang membutakan. Jin benar-benar terpana. Tanpa tahu apa yang sedang terjadi, sebuah tangan raksasa mulai mendorong pintu itu terbuka dari dalam. Seluruh prajurit mendongak dengan ngeri, dan Jin tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dari dalam gerbang itu muncul sesosok makhluk yang bahkan lebih besar dan lebih mengancam daripada yang lainnya. Prajurit manusia dan iblis panik melihat malaikat raksasa baru ini. Jin juga sangat ketakutan, berteriak bahwa ia belum pernah melihat sesuatu sebesar itu. Malaikat raksasa itu kemudian mengumpulkan energi ungu, bersiap untuk menyerang. Ia melepaskan hantaman dahsyat, namun Jin tetap bertahan di tengah ledakan tersebut. Sang malaikat lalu menunjukkan senyum yang sangat mengerikan seolah-olah ia sedang menikmati dirinya sendiri. Para prajurit kehilangan semua harapan, berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Namun, Jin mencengkeram pedangnya erat-erat, menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah. Ia berteriak bahwa ini belum berakhir karena Raja Iblis sedang dalam perjalanan untuk membantu. Salah satu iblis setuju, mengatakan bahwa mereka hanya perlu bertahan sampai sang raja tiba. Bahkan manusia kini bersorak agar Raja Iblis segera muncul dan menjatuhkan malaikat itu. Namun, sang malaikat tidak membuang waktu dan menerjang para prajurit di darat. Monster itu mulai mengisi kekuatan bercahaya aneh di matanya. Melihat ini, Jin berteriak dengan putus asa agar semua orang menghindar. Sang malaikat lalu menembakkan dua berkas cahaya kuat tepat ke arah mereka. Serangan itu mengenai sasaran dengan telak dan beberapa prajurit hancur menjadi debu oleh ledakan tersebut. Jin menyaksikan dengan ngeri saat cahaya itu melahap rekan-rekannya. Sebuah ledakan masif menyapu medan perang, tidak menyisakan apapun, namun sesuatu yang misterius jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Malaikat raksasa itu terkejut dan tampak sangat marah atas gangguan tersebut. Sementara itu, Jin melindungi dirinya dari ledakan, bersiap untuk yang terburuk. Namun ketika ia membuka matanya, ia menyadari bahwa ia telah diselamatkan oleh sebuah perisai ungu. Di depannya, sesosok figur yang gagah muncul dari debu. Jin pun tersenyum karena bantuan yang ditunggu akhirnya tiba. Sosok yang muncul adalah seorang pria dengan baju zirah gelap dan rambut putih panjang. Ia memberitahu semua orang bahwa mereka telah bertahan dengan baik. Inilah sang Raja Iblis, Dantyo, dan ia mengatakan agar menyerahkan sisanya kepadanya. Jin, dengan senyum di wajahnya, mengeluh bahwa Dantyo butuh waktu lama untuk sampai di sana. Sang protagonis hanya memberikan seringai kecil menanggapi komentar tersebut. Prajurit manusia merasa lega dan berterima kasih kepadanya meskipun ia adalah seorang iblis. Sekarang semua orang bersorak untuk Raja Iblis saat ia melayang di depan malaikat raksasa itu. Malaikat raksasa itu menatap tajam ke arah protagonis kita yang terbang ke arahnya tanpa rasa takut. Dantyo kemudian berkata bahwa ia akan membalas malaikat itu karena telah menyakiti anak buahnya. Lalu ia memusatkan sejumlah besar energi ungu di tangannya. Pahlawan kita melaju dengan kecepatan penuh dan mendaratkan tendangan kuat tepat di wajah sang malaikat. Makhluk itu terkejut dengan kekuatan serangan tersebut karena jelas tidak menduganya. Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap muncul dan menerjang ke arah monster itu. Sang malaikat teriris menjadi beberapa bagian oleh cakar gelap yang setajam silet. Para prajurit terpana oleh kekuatan luar biasa sang Raja Iblis. Namun, potongan-potongan malaikat itu mulai menyatu kembali di udara. Tidak hanya itu, ia mulai tumbuh menjadi lebih besar dari sebelumnya. Monster itu tampak kesakitan saat tubuhnya berputar dan berubah bentuk. Dalam beberapa detik, ia mengambil wujud yang jauh lebih berotot dan aneh. Dantyo memperhatikan semuanya dengan ekspresi serius dan fokus. Sang malaikat memanfaatkan kekuatan barunya dan melayangkan pukulan dengan kekuatan penuh. Jin meneriakkan nama Dantyo, ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Malaikat raksasa itu berhasil menangkap Dantyo, meremasnya dengan sekuat tenaga. Namun pahlawan kita berkata bahwa itu tidak terlalu buruk dan mengungkapkan bahwa ia masih memiliki kartu as. Tepat setelah itu, ia menciptakan lingkaran sihir yang sangat aneh di tangan monster tersebut. Kemudian ia berteriak dan melepaskan energi ungu dalam jumlah yang tidak masuk akal. Sihir ini meledak dengan kekuatan penuh, membuat malaikat itu melepaskan cengkeramannya karena kesakitan. Makhluk itu berteriak kesakitan, tidak menyangka akan adanya serangan balik skuad itu. Dantyo menyeringai, menunjukkan bahwa pertarungan masih jauh dari selesai. Sang malaikat mengertakkan gigi karena marah, tampak bersiap untuk sesuatu yang serius. Tiba-tiba ia menciptakan lingkaran sihir emas dan mulai mengisi kekuatan.
Tinggi di atas, sesosok bersayap emas muncul tampak sangat kuat. Malaikat raksasa itu bersiap meluncurkan serangan dahsyat dari atas. Sebuah pilar cahaya emas raksasa turun dari langit dengan kekuatan yang luar biasa. Protagonis kita terkena hantaman telak dan tampak merasakan beban dari serangan tersebut. Cahaya emas itu begitu intens hingga menerangi seluruh medan perang. Jin dan para prajurit menyaksikan semuanya, benar-benar terkejut. Melihat serangan yang menghancurkan itu, Jin berteriak agar semua orang segera tiarap. Sesaat kemudian, ledakan cahaya emas menyelimuti seluruh medan perang. Saat asap mulai menipis, tidak ada yang bisa terlihat dengan jelas. Jin melindungi dirinya di tanah, matanya terpejam rapat dari cahaya yang membutakan. Namun saat ia mengintip dengan satu mata, ia menyadari langit tiba-tiba menjadi gelap. Ia bingung, tidak mengerti apa yang terjadi di tengah pertempuran. Para penyintas ternyata diselamatkan oleh penghalang ungu di dasar kawah. Kekuatan malaikat itu begitu tidak masuk akal sehingga meninggalkan lubang besar di tanah. Jin kemudian bangkit dan bertanya dengan cemas tentang keberadaan Dantio. Ternyata protagonis kita tepat berada di depan malaikat itu, menahan serangannya. Ia bahkan memuji serangan sang malaikat, mengatakan itu tidak buruk sama sekali. Monster itu kemudian memberikan senyum sinis, memperlihatkan sebuah lubang di dadanya. Serangan Dantio telah menembus tubuhnya tepat di tengah. Pahlawan kita terkejut karena ia tidak menyangka sang malaikat akan melakukan gerakan seperti itu. Jin menyadari ada yang tidak beres dan melihat bahwa sang protagonis mulai berkeringat. Malaikat raksasa itu mengabaikan lubang di dadanya dan sudah menyiapkan serangan kedua. Tanpa membuang waktu, ia meluncurkan pilar cahaya emas lain yang bahkan lebih kuat. Dantio menegang dan Jin berteriak bahwa serangan itu terlalu cepat untuk dihindari. Malaikat itu sepertinya tahu bahwa jika mereka tidak dikalahkan sekarang, seluruh dunia akan hancur. Itulah sebabnya pahlawan kita tampak sangat serius. Tiba-tiba protagonis kita memanggil Jin. Jin merasa khawatir dan bertanya apakah ia baik-baik saja setelah terkena serangan itu, tetapi Dantio tetap berdiri di depan malaikat untuk melindungi semua orang. Pahlawan kita kemudian menyuruhnya untuk mendengarkan baik-baik apa yang akan ia katakan. Jin dan prajurit lainnya menunjukkan ekspresi yang sangat tegang karena Dantio meminta Jin untuk menjaga manusia dan juga para iblis. Sang ksatria benar-benar bingung, bertanya-tanya apa maksud perkataannya itu. Sesaat kemudian, sebuah bola energi merah muda menyelimuti Jin dan membawanya pergi. Sementara itu, protagonis kita bersiap untuk menerima hantaman itu sendirian. Energi merah muda tersebut mulai membawa para prajurit menjauh dari pertempuran. Dan bukan hanya mereka, Jin juga tertangkap dan diangkat dengan aman ke udara. Dia kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan mulai panik di dalam pelindungnya karena protagonis kita dibiarkan sendirian untuk menghadapi sang malaikat secara langsung. Pria itu kemudian berkata bahwa ia tidak ingin menggunakan teknik ini, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Maka, energi putih mulai mengalir dari tubuhnya, membentuk sebuah segel di atas tanah. Jane berteriak agar Dantio menunggu. Karena tidak ingin meninggalkannya sendirian, Jane berkata dengan kepastian mutlak bahwa ia akan tetap berada di sisinya sampai pertempuran berakhir. Namun, air mata jatuh di pipinya karena ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan. Pahlawan kita kemudian mengungkapkan bahwa karena dialah, Jane, ia mulai melindungi manusia. Dan akhirnya, ia mengucapkan selamat tinggal dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Tubuh pria itu meledak dalam kilatan cahaya dan Jin meneriakkan namanya dalam keputusasaan. Ledakan itu begitu kuat hingga melahap malaikat raksasa tersebut dan seluruh medan perang. Keduanya berteriak kesakitan dan pahlawan kita mengulangi bahwa mereka akan bertemu di kehidupan mendatang. Jin kemudian diturunkan dengan selamat, merenungkan kata-kata terakhir Dantio. Dan seketika itu juga, bayangan pahlawan kita perlahan memudar ke dalam cahaya. Jin tidak bisa menahan air matanya atas kehilangan sahabat hebatnya itu. Sementara itu, di tempat lain di alam semesta, sebuah cahaya aneh muncul di bumi karena jiwa protagonis kita kini jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Namun tiba-tiba, cahaya keemasan menyelimutinya dan membawanya ke tempat yang berbeda. Cahaya ini kemudian menukik turun menuju sebuah rumah sakit di kota besar. Di dalam, seorang pemuda terbaring pingsan di ranjang rumah sakit. Tiba-tiba, sebuah buku jatuh dari wajahnya dan ia perlahan mulai terbangun saat membuka matanya. Ia bingung karena tidak mengenali di mana ia berada. Pria itu kemudian duduk di tempat tidur, terkejut oleh lingkungan yang asing. Ia melihat tangannya dan bertanya-tanya apakah pengorbanannya berhasil dan tubuh apa ini. Ekspresinya menunjukkan kebingungan murni karena ia jelas tidak mengharapkan ini. Kemudian jati diri lamanya sebagai Raja Iblis bertanya-tanya apakah ia telah menjadi manusia. Dan sekarang protagonis kita berada di dalam tubuh seorang pemuda tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Adegan kini beralih sepenuhnya ke rumah sakit modern yang terang benderang. Pahlawan kita berada dalam tubuh seorang siswa tahun kedua bernama Mizukami Dia. Dan melihat keluar jendela, ia melihat kota yang megah dan bertanya-tanya apakah ancaman para malaikat sudah berakhir. Untuk lebih memahami situasinya, pria itu memutuskan untuk mengintip ingatan tubuh tersebut. Ia kemudian melihat sekilas masa kecil yang bahagia bersama orang tuanya yang sangat menyayanginya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan selamanya karena di satu titik orang tuanya meninggal dunia. Hal ini membuat dia mudah hancur total dan menangis tanpa henti.
Lebih buruk lagi, ia sangat menderita di tangan siswa lain di sekolah di mana ia digunakan sebagai samsak bagi mereka untuk menguji kemampuan mereka. Para perundung itu tampak sangat menikmati penderitaan bocah malang tersebut. Dalam momen keputusasaan, dia memegang sebuah pil yang tampak mencurigakan. Bocah itu berada di titik nadir dan tidak bisa menahan semua tekanan lagi. Tiba-tiba, energi ungu yang sangat kuat meledak dari dalam tubuhnya dan ia tidak bisa mengendalikan kekuatan yang mengonsumsinya sepenuhnya. Akhirnya, dia mudah pingsan di lantai, lemah dan sangat kelelahan. Pahlawan kita kemudian menunjukkan tatapan yang sangat tegas dan dingin. Ia melihat tangannya dan memikirkan semua yang telah terjadi. Meninggalkan rumah sakit, pria itu berada di kota. Namun sesuatu tampak mengganggu protagonis kita. Ia berjalan menyusuri jalanan dan merasa semuanya terlalu damai di sana. Namun, ia mendengar suara-suara aneh yang berasal dari sebuah gang. Di sana ia menemukan beberapa perundung yang memojokkan seorang anak malang. Pemimpin kelompok itu kemudian menunjukkan senyum yang sangat jahat dan mengejek. Protagonis kita segera mengenali pria itu dari ingatannya. Ia ingat para perundung itu meneriakinya agar tidak melawan dan anak malang itu dipukuli tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka kemudian menendang pria itu tanpa ampun di lantai gang dan mereka mengeluh bahwa tanpa dia, mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan stres. Pemimpinnya, Yamazaki Kyu, mencengkeram pahlawan kita dan menyebutnya sombong, tetapi pria kita dengan mudah mencengkeram pergelangan tangannya, membuatnya terkejut. Kyu terkejut dan meneriakkan nama Mizukami, tidak percaya dengan apa yang ia lihat karena ia merasakan kekuatan yang luar biasa dan tidak bisa menggerakkan lengannya sama sekali. Kemudian pahlawan kita mendorongnya dengan mudah, membuatnya terpental. Yamazaki menghantam tanah, benar-benar bingung dengan situasi yang tidak terduga ini. Anak lain menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri karena ketakutan. Protagonis kita kemudian bertanya apakah dialah yang memojokkan Mizukami dia. Kyu bingung dan membalas, bertanya bukankah dia sendiri adalah Mizukami. Namun pahlawan kita berteriak bahwa dia salah karena dia adalah Raja Iblis dan Tio. Perundung itu memasang wajah melongo, tidak mengerti satu hal pun. Dan sesaat kemudian, dia dan temannya mulai tertawa terbahak-bahak. Pahlawan kita merasa kesal dan bertanya-tanya apakah namanya tidak diwariskan secara turun-temurun. Yamazaki kemudian mengejeknya, bertanya apakah dia menjadi gila setelah pengalaman hampir mati. Namun, protagonis kita hanya berdiri di sana tanpa menunjukkan reaksi apapun. Melihat hal ini, perundung itu bersiap untuk bertarung dan melepaskan aura kekuatan dengan bola cahaya di tangannya. Ia memberitahu pria kita untuk tidak terlalu percaya diri. Kyu meluncurkan sinar cahaya tepat ke arah pahlawan kita, tetapi dan Tio menghindar tanpa mengeluarkan keringat sedikitpun. Ledakan energi itu terbang melewatinya dan menghantam tanah. Rahang perundung itu jatuh, tidak percaya pada pemandangan tersebut. Pria kita kemudian berkata bahwa serangannya mencolok, tetapi kurang kekuatan nyata. Tiba-tiba, sebuah suara wanita menarik perhatian semua orang, dan orang yang datang adalah Sakurabashi, seorang siswa tahun kedua. Para perundung itu ketakutan dan bertanya-tanya apa yang dilakukan siswa teladan itu di sana. Dia kemudian berjalan mendekat dan berdiri di samping protagonis kita. Sakurabashi menyuruh Yamazaki untuk pergi berlatih alih-alih bermain-main, tetapi perundung itu marah dan menyuruhnya menjauh. Dia hanya menghela napas, jelas tidak terintimidasi oleh ancaman tersebut. Pahlawan kita kemudian menyuruhnya mundur karena ia akan menangani sisanya. Sakurabashi tersenyum kecil. Dan Tio berterima kasih atas bantuannya, tetapi mengatakan bahwa perundung itu punya urusan dengannya. Sakurabashi cukup bingung dengan sikap protagonis kita. Dan Tio kemudian mengatakan dia punya urusan dengan perundung itu dan menantangnya. Kyu menjadi marah dan menyuruh pahlawan kita untuk mengeluarkan semua yang dia punya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia menerjang maju untuk mendaratkan pukulan tepat di wajahnya. Namun pria kita menangkap pukulan itu hanya dengan satu tangan. Dengan mudah, ia kemudian memutarnya di udara dengan kekuatan yang luar biasa dan mengesankan. Lalu ia melemparkannya tinggi ke udara seolah-olah bukan apa-apa. Rahang Sakurabashi jatuh melihat kekuatan luar biasa protagonis kita. Kyu mendarat dengan wajah menyentuh tanah dan teman-temannya mulai panik. Perundung itu bangkit dengan kesakitan, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, jadi ia menyuruh teman-temannya untuk menyerang pahlawan kita. Sekaligus, pria berambut ungu itu menciptakan bola energi dan bersiap. Ia meluncurkan ledakan kuat ke arah protagonis kita. Sakurabashi berteriak agar ia waspada terhadap serangan yang datang. Serangan itu mendarat telak dan para perundung merayakan kemenangan mereka. Namun perundung itu terkejut karena ketika asap dari ledakan hilang, pahlawan kita masih berdiri. Ia kemudian muncul sambil menahan serangan tersebut dan bertanya apakah ini semacam permainan anak-anak. Teman-teman perundung itu panik dan Kyu hanya terpaku di tanah. Sakurabashi juga terkejut karena ia menahan sihir tanpa menggunakan mantra apapun. Protagonis kita kemudian berkata bahwa ia akan menunjukkan sesuatu kepada mereka dan dengan seringai jahat, ia berkata ia akan mengajari mereka cara menggunakan sihir yang sebenarnya. Perundung lainnya berteriak bahwa ini buruk dan memperingatkan Yamazaki akan bahaya tersebut. Namun Kyu masih geram dan menolak menerima kekalahan. Ia bersiap lagi karena ia tidak bisa kalah dari orang seperti Mizukami. Dan dengan tendangan kuat, ia berteriak pada pahlawan kita agar tidak sombong.
Sebagai tanggapan, pria kita meluncurkan mantra sihir gelap tepat ke arahnya. Matanya bersinar dengan kekuatan, menunjukkan bahwa keadaan telah berbalik karena ia ingat bagaimana Mizukami yang dulu sering dipukuli tanpa ampun. Di masa lalu, yang bisa ia lakukan hanyalah memohon agar para perundung itu berhenti. Namun perundung itu hanya mengejek dan mengatakan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan dengan senyum gila, dia berteriak bahwa Mizukami akan tetap menjadi samsaknya. Protagonis kita kemudian kesal dan menyebut pria itu bocah manja. Ia kemudian meluncurkan bola sihir gelap tepat ke perut Kyu. Perundung itu terkejut, tidak mengharapkan serangan yang begitu cepat dan langsung. Dengan tatapan dingin, pahlawan kita hanya memperhatikan hasil serangannya. Sakurabashi dan para perundung lainnya melongo melihat pemandangan yang tidak masuk akal itu karena hantaman tersebut mengirim Yamazaki terbang dengan kekuatan luar biasa. Teman-temannya lari ketakutan, menjulukinya monster tanpa berpikir dua kali. Namun pahlawan kita berkata bahwa itu tidak sebanding dengan rasa sakit yang dirasakan dia. Sakurabashi kemudian mendekat dan berkomentar bahwa ia belum pernah melihat lingkaran sihir seperti itu. Dengan sangat penasaran, ia bertanya siapa sebenarnya dia. Protagonis kita berbalik kepadanya, menatapnya dengan serius dan tanpa ragu. Ia berkata bahwa ia adalah Raja Iblis Agung, Dantio. Gadis itu memasang wajah kosong, tidak mengerti sepatah kata pun. Sakurabashi cukup bingung dengan cerita Raja Iblis itu dan mempertanyakannya. Gadis itu menatapnya dengan curiga, mencoba mencari tahu apakah ia berbohong. Namun melihatnya, protagonis kita teringat akan teman lamanya, Jane. Namun, ia tiba-tiba merasakan kehadiran yang aneh dan menyadari itu adalah seorang malaikat. Dan tinggi di atas sebuah gedung, seorang malaikat dengan sayap putih sedang memperhatikan mereka dari jauh. Makhluk itu kemudian menampakkan sayap hitamnya dan senyum yang sangat jahat. Merasakan bahaya, pahlawan kita dan Sakurabashi bersiap untuk bertarung. Namun, malaikat itu menghilang begitu saja, meninggalkan beberapa helai bulu yang jatuh. Keduanya hanya menatap langit, benar-benar tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ternyata pahlawan kita sekarang belajar di sebuah tempat bernama Sekolah Pelatihan Tim Penekan Malaikat. Dan untuk sekolah ini, hanya pemuda paling menjanjikan dengan kekuatan sihir terbesar dari seluruh negeri yang dikumpulkan karena tujuan utama mereka adalah mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk melawan para malaikat. Adegan kemudian membawa kita ke sebuah gym di mana semua siswa berkumpul untuk sebuah pengumuman. Di sana, seorang instruktur yang sangat kekar menjelaskan bahwa pengukuran kekuatan akan memengaruhi nilai dan pendaftaran mereka. Sementara itu, Sakurabashi memperhatikan protagonis kita dan berpikir bahwa dia membiarkannya pergi tempo hari, tetapi dia bertekad untuk mengungkap rahasia di balik kekuatan Mizukami dia. Tiba-tiba, seorang siswa acak mendorong semua orang ke samping dan berteriak bahwa dia akan menjadi nomor satu. Pria itu berlari melewati pahlawan kita, yang bahkan tidak peduli dan tetap memasang ekspresi serius. Maka, dia melangkah ke sebuah platform dengan lingkaran sihir untuk memulai pengukuran kekuatannya. Siswa tersebut kemudian berteriak dan melepaskan sejumlah besar energi. Mengira dialah yang terkuat di sana, mesin itu kemudian berbunyi bip dan menunjukkan angka 1,06. Semua orang terkejut karena ini pertama kalinya seseorang selain Sakurabashi mencapai angka itu. Protagonis kita hanya melihat pria yang terengah-engah itu dan berpikir tentang betapa rapuhnya kekuatan sihirnya. Ia kemudian merenungkan bahwa jika ini adalah tingkat yang terkuat, itu berarti dunia telah menjadi damai. Sesaat kemudian, giliran pahlawan kita. Dan semua orang menatapnya dengan antisipasi besar. Siswa yang tadi pamer sekarang mengejek pahlawan kita yang membalasnya dengan senyuman. Kemudian Dantio mengangkat tangannya dan berkata dengan penuh percaya diri bahwa dialah yang berikutnya. Siswa-siswa lain berbisik dan meragukannya, bertaruh pada skor yang rendah. Berjalan ke arah mesin, pria kita merasa perangkat itu menarik. Karena mereka tidak memiliki alat ini di masa lalu, saingannya kemudian mengejek, bertanya apakah ini sudah berubah menjadi pelajaran sejarah karena yang dia lakukan hanyalah belajar. Ejekan ini membuat marah protagonis kita yang memelototinya dengan sangat serius karena ia teringat Mizukami yang dulu belajar berjam-jam sendirian di perpustakaan. Dalam ingatannya, ia merasa semuanya sulit sampai ia mendengar suara ibunya yang menawarkan bantuan. Dia teringat saat-saat memanggil ibunya dalam keputusasaan. Ingatan tentang ibunya yang membantunya saat masih kecil terlintas di benaknya, namun bayangan itu memudar dan dia kembali mendapati dirinya sendirian di perpustakaan yang gelap. Dia berusaha sangat keras untuk belajar hingga dia bahkan menangis di atas buku-bukunya di masa sekarang. Dantio sangat marah pada orang yang tidak akan pernah memahami rasa sakit itu. Pahlawan kita kemudian melangkah ke atas platform dan energi ungu mulai bocor dari tubuhnya. Tiba-tiba, aura gelap yang dahsyat meledak dan mengejutkan semua orang di gedung olahraga tersebut. Energi itu kemudian mereda dan semua siswa menatap ke arah pahlawan kita. Asahi dan yang lainnya benar-benar bingung dengan apa yang baru saja terjadi karena mesin itu berbunyi bip dan menampilkan hasil 10.882. Rivalnya marah dan berteriak bahwa mesin itu pasti rusak. Namun, Asahi bertanya-tanya apakah dia baru saja melepaskan sihir dalam jumlah besar hanya dalam sedetik. Instruktur mengira peralatannya rusak dan meminta pemuda itu untuk mengujinya lagi. Siswa lain mulai berbisik tentang skornya yang mengesankan. Mereka berkomentar bahwa bahkan di antara anggota resmi, jarang ada yang melampaui 10.000.
Protagonis kita kemudian menyadari bahwa hanya satu orang yang benar-benar merasakan kekuatannya, tetapi dia berkata bahwa dia tidak perlu bergerak karena dia akan menunjukkan segalanya kepada mereka. Perlahan, tepat setelah itu, dia melakukan peregangan dan bersantai dengan gaya yang sangat superior dan seringai di wajahnya. Dia tampak menikmati situasi tersebut. Tiba-tiba, matanya bersinar biru dan dia memberikan senyuman yang sangat menyeramkan. Mesin itu menjadi kacau dan angka-angkanya melonjak hingga 45.000, mengejutkan semua orang. Sang rival berteriak bahwa itu rusak, tetapi Asahi mengatakan itu tidak rusak karena itulah kekuatan yang sebenarnya. Asahi kemudian menyadari kekuatan sihirnya begitu luas sehingga tidak ada yang bisa merasakannya, dan mesin itu kelebihan beban di angka 99.000 lalu meledak berkeping-keping. Para siswa lain ketakutan dan lari menjauh dari ledakan. Pahlawan kita kemudian mengejek situasi tersebut, menyebut perangkat itu sebagai mainan yang rapuh. Semua teman sekelasnya ternganga, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Instruktur kemudian membatalkan pengukuran dan mengatakan mereka akan mengulanginya di hari lain. Namun tiba-tiba sebuah peringatan muncul, memperingatkan bahwa seekor malaikat telah muncul di kota Thomas. Para siswa menjadi tegang karena monster itu berada sangat dekat. Rival pemuda itu merayakan hal ini karena dia akhirnya akan mendapatkan pertarungan sungguhan. Asahi juga terlihat sangat bertekad dan bersiap untuk pertempuran di depan. Sementara itu, protagonis kita hanya memperhatikan semuanya dengan sedikit seringai. Adegan kemudian berpindah ke jalan kota yang sibuk dan berkabut. Di sana, dua anak sedang berjalan dengan tenang, tidak menyadari bahaya di dekatnya sampai bocah laki-laki itu menunjuk ke arah malaikat, seperti yang ada di buku sekolahnya, di atas sebuah gedung. Ibunya panik dan malaikat itu bersiap untuk turun dan menyerang. Malaikat itu terbang lurus ke arah bocah malang di tanah. Makhluk itu kemudian menangkap bocah itu dan ibunya meneriakkan namanya. Udah, dalam keputusasaan. Namun, rival pahlawan kita tiba tepat waktu dan meluncurkan mantra ke arah monster tersebut. Siswa itu membual tentang serangannya dan menjadi sangat sombong. Namun, serangan itu tidak berpengaruh. Asap menghilang dan menunjukkan monster itu tanpa luka sedikitpun. Malaikat itu kemudian menyerangnya dengan senyum yang sangat menyeramkan dan tatapan yang sangat jahat. Hal itu menunjukkan bahwa kekuatan pemuda itu tidak ada apa-apanya bagi si monster. Siswa itu jatuh ke tanah dan berteriak ketakutan, tidak mampu bereaksi karena dia menyadari malaikat itu baru saja menghancurkan pilar beton di belakangnya. Makhluk itu memanfaatkan gangguan tersebut dan melemparkan bocah kecil bernama Uda ke udara. Bocah itu terlempar dan berputar di udara tanpa kendali. Ibunya berteriak putus asa melihat putranya jatuh dari langit. Tetapi protagonis kita muncul entah dari mana dan menyelamatkan bocah itu di detik terakhir. Dia kemudian melemparkan anak itu ke arah Asahi, yang menangkapnya dengan aman di pelukannya. Keduanya saling melakukan high five dan bersiap untuk melawan malaikat itu bersama-sama. Pahlawan kita tersenyum dan berkata ini akan menjadi ujian yang sempurna untuk tubuh barunya. Malaikat itu bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi di jalanan itu. Namun protagonis kita memberikan tatapan yang sangat menyeramkan dan monster itu menggemeretakkan giginya karena marah. Rivalnya dan seorang gadis lainnya terpaku ketakutan di depan malaikat raksasa itu. Pemuda itu tidak percaya sihirnya tidak berhasil, dan gadis di sampingnya sangat ketakutan. Kemudian pemuda kita mengatakan dia akan mulai dengan pemanasan dan melepaskan aura ungu. Dengan tatapan yang sangat fokus, dia bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Tiba-tiba, seorang pria misterius datang dan berteriak agar semua orang menjauh dari bahaya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Makoto Sedo, pemimpin unit penyerangan kedua dari tim penaklukan. Gadis itu sangat senang dan lega karena bantuan profesional akhirnya tiba. Protagonis kita mengamati pemandangan itu dan berpikir bahwa mereka adalah ksatria di era baru ini. Tanpa membuang waktu, dia menantang Makoto untuk melihat apa yang mampu dilakukan oleh ksatria ini. Makoto kemudian memeriksa jam tangannya dan melihat bahwa bantuan baru akan tiba dalam 10 menit. Melihat tidak ada pilihan, dia memutuskan akan bertarung bersama mereka untuk mengulur waktu. Makoto memanggil Asahi dan dia menjawab bahwa dia siap berangkat. Makoto memberitahu Asahi bahwa mereka akan mengulur waktu sampai bantuan tiba. Tanpa membuang waktu, dia menyiapkan senjata energinya untuk menembak malaikat tersebut. Sang ksatria menembak dengan segala kekuatannya, mengenai monster itu tepat sasaran. Protagonis kita hanya menonton adegan tersebut, seolah menganggap semuanya cukup menarik. Sementara itu, Asahi tidak membuang waktu dan menyerang makhluk itu dengan pedangnya. Dia bersiap untuk memberikan serangan yang sangat cepat dan tepat pada monster itu, tetapi malaikat itu menangkap bilah pedangnya dengan tangan seolah-olah itu bukan apa-apa. Gadis itu benar-benar terkejut karena tidak mengharapkan perlawanan semacam itu. Melihat situasi tersebut, Makoto juga memutuskan untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Dengan gerakan cepat, dia mendaratkan luka dalam di bahu malaikat itu. Makhluk itu menjerit kesakitan dan cairan gelap mulai merembes dari lukanya. Asahi kemudian menggunakan celah itu untuk mendaratkan tendangan keras tepat di wajah monster tersebut. Tepat setelah itu, Makoto melompat dan mendaratkan tendangan berputar ke kepalanya. Gadis itu kemudian menyiapkan senjatanya dan memusatkan sejumlah besar energi. Malaikat itu terpana oleh serangkaian pukulan dan mengeluarkan kepulan asap dari mulutnya. Asahi mengeluh bahwa mereka tidak memiliki daya tembak yang cukup dan meminta maaf karena tidak lebih kuat.
Namun, Makoto mengatakan itu bukan masalahnya. Dia memberikan tatapan serius dan menjelaskan bahwa untuk menaklukkan seekor malaikat, standarnya adalah bertarung dengan setidaknya 3 anggota. Saat dia sedang berbicara, makhluk itu pulih dan bersiap untuk menyerang lagi. Malaikat itu menerjang mereka dengan serangan yang sangat cepat dan tidak terduga. Namun protagonis kita muncul entah dari mana dan memblokir serangan itu dengan tangannya. Mulut Makoto dan Asahi ternganga, tidak percaya dengan pemandangan yang mereka saksikan. Makhluk itu kemudian berbalik dan menatap pahlawan kita dengan tatapan bingung. Di tanah terlihat bekas dampak serangan yang dihentikan pemuda kita dengan mudah. Malaikat itu menatap pahlawan kita yang berdiri di depan 2 orang lainnya. Protagonis kita kemudian mengatakan bahwa mereka sepertinya sedang dalam kesulitan dan menawarkan bantuan. Tetapi Makoto membentaknya untuk mundur karena dia hanyalah rekrutan yang tidak berpengalaman. Namun, Asahi membelanya dan mengatakan bahwa mungkin dia bisa berguna dalam pertempuran. Dengan seringai, pahlawan kita menunggu keputusan pemimpin tim. Makoto akhirnya setuju, tetapi memperingatkan bahwa dia hanya boleh memberikan dukungan dari belakang. Namun, pahlawan kita mengabaikan perintah itu dan melesat dengan kecepatan penuh ke arah malaikat raksasa tersebut. Makhluk itu bingung, bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai di sana begitu cepat. Protagonis kita kemudian mendaratkan pukulan dengan seluruh kekuatannya tepat di wajah monster itu. Pukulan itu membuat si malaikat terbang tinggi dan cahaya terang menyambar di langit. Makoto dan Asahi terkejut dan berteriak, tidak percaya pada kekuatan pemuda kita. Gelombang kejut dari pukulan itu begitu kuat hingga sang ksatria hampir kehilangan keseimbangan. Malaikat itu kemudian jatuh ke tanah, mendarat di tengah puing-puing yang dibuatnya. Makoto hanya bisa terdiam, tidak memahami apapun, sementara senjatanya masih di tangan. Tapi pahlawan kita tidak membuang waktu dan langsung melompat untuk serangan berikutnya dengan aura ungu. Dia kemudian mengarahkan jari telunjuknya ke arah malaikat yang ada di tanah, dan menembakkan seberkas energi kegelapan yang melesat melintasi kota dengan kekuatan luar biasa. Pria kita mendarat dengan gaya di depan 2 orang lainnya dengan raut wajah superior. Makoto kemudian bertanya siapa dia sebenarnya dan pahlawan kita menyuruhnya untuk bersiap di posisi. Malaikat itu berteriak kesakitan karena serangan kuat yang mengenainya tepat sasaran dan mencoba melarikan diri dari pertarungan. Ia membumbung ke langit mencoba terbang menjauh. Melihat malaikat itu melarikan diri, Makoto dan Asahi bersiap untuk satu serangan gabungan terakhir. Sang ksatria kemudian berteriak agar semua orang membuat perisai pelindung di jalanan. Dan begitulah mereka bertiga bergabung untuk menciptakan penghalang sihir yang sangat kuat. Gadis satunya lagi kemudian mengatakan dia perlu membantu dan bergabung dengan mereka dalam mantra tersebut, dan dengan tangan terangkat mereka berhasil menciptakan kubah energi raksasa. Tepat setelah itu, ledakan cahaya keemasan melahap sang malaikat di langit. Serangan itu begitu kuat sehingga menghantam monster itu secara telak, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan itu menerangi seluruh kota, bahkan mencapai puncak gedung. Gadis yang membantu mantra itu ambruk ke tanah, benar-benar lemas dan kelelahan. Tapi protagonis kita menciptakan penghalang ungu, melindungi semua orang dari ledakan. Dengan tatapan yang sangat serius, dia menunjukkan bahwa dia masih memiliki banyak kekuatan tersisa. Bola ungu itu kemudian menghilang, mengungkapkan bahwa serangan itu sukses. Malaikat itu kemudian menggertakkan giginya kesakitan dan tampak terluka parah di langit. Gadis di tanah merayakan kemenangan, mengatakan mereka berhasil mengalahkan malaikat itu, tetapi makhluk itu masih berdiri dan tampaknya sedang mempersiapkan serangan balik. Gadis itu menjadi putus asa, tidak percaya monster itu masih hidup. Yang membuat semua orang takjub, malaikat itu mulai beregenerasi di udara dan setelah pulih, ia terbang ke arah mereka lagi untuk menyerang. Makoto kemudian berteriak bahwa dia akan melindungi mereka dan mereka harus mundur sambil bertarung. Tapi protagonis kita mengatakan tidak perlu lari dari pertempuran dan dengan aura ungu, dia mengatakan bahwa dia akan mengajari mereka cara yang benar untuk mengalahkan malaikat. Pahlawan kita kemudian menyuruh mereka memperhatikan baik-baik dan berjalan ke arah monster itu. Di tengah jalan, keduanya berhadapan, siap untuk pertarungan terakhir dengan tatapan fokus. Pria kita bersiap menghadapi serangan makhluk itu. Malaikat itu kemudian menyerjang maju dan mencoba mendaratkan pukulan yang sangat kuat, tetapi protagonis kita menangkap serangan itu hanya dengan satu tangan. Tanpa usaha apapun, dan dengan seringai, dia memutar monster itu di udara dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Makhluk itu menjerit kesakitan, benar-benar tidak berdaya di tangan pahlawan kita. Pria kita kemudian melemparkan malaikat itu sekuat tenaga, dan makhluk itu menghantam tanah, lengannya meleleh dan perlahan-lahan larut. Pahlawan kita kemudian menjelaskan bahwa bahkan malaikat peringkat rendah pun memiliki kekuatan regenerasi yang tinggi. Rivalnya sudah kehilangan harapan, mengira tidak ada cara bagi mereka untuk menang. Asahi dan gadis lainnya juga memiliki ekspresi yang sangat khawatir di wajah mereka. Tiba-tiba, malaikat itu menciptakan lingkaran sihir emas dan bersiap untuk serangan baru. Dan dengan tangan terangkat tinggi, ia memusatkan sejumlah besar energi surgawi. Tepat setelah itu, sinar emas yang kuat turun dari langit tepat ke arah mereka. Tapi protagonis kita hanya menyeringai, sama sekali tidak gentar oleh pukulan itu. Karena dengan gerakan cepat, dia menangkis sinar itu dengan tangannya, membuangnya ke samping. Malaikat itu benar-benar terkejut. Tidak mengharapkan kemampuan semacam itu,
Asahi dan gadis-gadis lainnya berteriak bahwa hal itu seharusnya tidak mungkin terjadi. Pahlawan kita kemudian menjelaskan bahwa ada batas untuk kekuatan sihir regeneratif dan dengan memusatkan energi ungu, dia bersiap untuk pukulan terakhir dalam pertempuran. Sesaat kemudian, dia menembakkan sinar cahaya gelap tepat ke arah malaikat itu. Mulut Makoto ternganga dan dia berteriak, tidak mengerti apa yang baru saja dilakukan pria kita. Tubuh malaikat itu kemudian mulai retak dan pecah menjadi beberapa bagian di udara. Gadis itu kemudian menyadari bahwa regenerasi malaikat itu lebih lambat dari sebelumnya, tetapi pahlawan kita mengatakan bahwa jika mereka membiarkannya beregenerasi berkali-kali, merekalah yang akan kelelahan. Rivalnya merasa kesal dan mengatakan bahwa dia, pahlawan kita, tidak terlihat lelah sedikit pun dari pertarungan tersebut. Malaikat itu kemudian menggertakkan giginya karena marah dan bersiap untuk serangan terakhirnya. Protagonis kita kemudian mengatakan bahwa kekuatan sihir malaikat itu terkonsentrasi di kepala dan dadanya. Dan tanpa ragu, dia menerjang maju dan menusukkan tangannya ke kepala monster itu. Tepat setelah itu, dia menembus dada makhluk itu dengan tangannya yang lain tanpa ampun. Dengan senyum sinis, dia menunjukkan bahwa pertarungan akhirnya berakhir bagi sang malaikat. Dan dengan wajah yang kotor, dia menunjukkan ekspresi kepuasan dan kemenangan murni. Pahlawan kita kemudian menjelaskan bahwa jika kedua titik ini hancur, malaikat tidak dapat beregenerasi dan dengan seringai, dia bertanya apakah itu tip yang bermanfaat bagi mereka. Semua orang tercengang dan rivalnya benar-benar terpaku. Makoto kemudian mengatakan bahwa meskipun mengetahui hal itu, melakukannya dengan begitu mudah adalah hal yang luar biasa, dan dia berkomentar bahwa itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh 5 orang terkuat di dunia. Rival pria kita kemudian mengatakan dia tahu Mizukami curang, dengan rambutnya yang berantakan. Pahlawan kita terlihat cukup lelah dari pertempuran yang baru saja berakhir. Makoto kemudian berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan semua orang dan bertanya siapa dia sebenarnya. Protagonis kita kemudian mengungkapkan bahwa namanya adalah Dantio dan bahwa dia adalah Raja Iblis. Sang Satria benar-benar bingung dengan seluruh cerita Raja Iblis pria kita, dan sambil memeriksa jam tangannya, dia mengonfirmasi bahwa pria itu adalah Mizukami dari Akademi. Makoto kemudian mengatakan mereka akan bertarung bersama lagi dan menantikan hari itu. Gadis yang membantu dalam pertarungan sangat bersemangat karena ini seperti sebuah perekrutan. Sementara itu, Asahi mendekat dengan tangan bersedekah dan tatapan yang sangat serius sambil menggertakkan giginya. Dia tampak cukup kesal dengan kekuatan protagonis kita. Gadis yang lain kemudian memanggil Mizukami untuk berbicara dengannya secara pribadi dan dengan senyum. Dia bertanya bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat secara tiba-tiba. Pahlawan kita kemudian mempertanyakannya. Tampak tidak begitu mengerti pertanyaannya. Dia kemudian berbalik ke arah kelompok dan semua orang terdiam, menunggu jawaban, dan dengan nada superioritas, dia mengatakan bahwa dia telah bangkit sebagai Raja Iblis yang agung. Gadis itu kemudian mengatakan dia mengerti, matanya berbinar karena kagum. Asahi dan Makoto terkejut dengan pengakuan itu dan tidak tahu harus berkata apa. Gadis itu kemudian bertanya apakah dia bisa menjadi skuad protagonis kita. Pahlawan kita berpikir sejenak dan menatapnya dengan tatapan yang sangat serius dan fokus, serta menggunakan penglihatan khususnya, dia melihat potensi tersembunyi wanita muda itu. Dia kemudian memberitahunya ya, karena dia memiliki banyak bakat untuk digali. Gadis itu sangat senang dan bersemangat dengan jawaban protagonis kita. Pahlawan kita kemudian mengatakan bahwa dengan latihan yang tepat, dia bisa melangkah jauh, tetapi tiba-tiba dia merasakan kehadiran yang aneh dan lehernya diserang. Melihat bahaya, dia berteriak agar Asahi lari dan menjauh secepat mungkin. Gadis itu bingung, tidak mengerti apa-apa, dan dicengkeram oleh tangan misterius. Malaikat baru muncul dan menyerang Asahi dengan kekuatan penuh, tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Tetapi protagonis kita merapalkan mantra dan berhasil menghentikan serangan itu di udara. Dan dengan tatapan geram, dia menatap makhluk baru yang muncul entah dari mana. Malaikat itu kemudian berdiri di sana terengah-engah di depan pahlawan kita tanpa bergerak. Dan dengan mata hijaunya yang bersinar, ia menatap protagonis kita dengan kemarahan yang mendalam. Malaikat itu berdiri di sana terengah-engah di depan pahlawan kita tanpa bergerak dan dengan senyum sinis. Ia tampak menikmati situasi tersebut. Asahi kemudian mengatakan dia tidak merasakan kehadiran malaikat itu mendekatinya dan sama sekali tidak mengerti. Dia bertanya-tanya kemana makhluk misterius itu pergi. Tiba-tiba, monster itu muncul di belakang protagonis kita tanpa mengeluarkan suara, tetapi pahlawan kita hanya memberikan sedikit seringai dan tidak peduli. Dan dengan pukulan yang kuat, dia memukul wajah malaikat itu tepat sasaran. Pukulan itu membuat makhluk itu terpental dan jatuh keras ke tanah. Awan debu besar membubung dari dampak jatuhnya malaikat itu dan makhluk itu mengambil posisi menyerang yang mirip dengan serangga. Protagonis kita kemudian menyadari bahwa malaikat itu bisa berteleportasi menembus ruang, waktu, dan dengan seringai, ia menganggap semuanya sangat menarik dan menantang. Malaikat itu lalu berkata bahwa tubuh pahlawan kita sangat menarik baginya. Sang protagonis pun membalas bahwa ia juga akan menyelidiki tubuh malaikat tersebut. Dengan senyum sinis, ia berkata akan memeriksa tubuh monster itu. Makoto dan Asahi terkejut oleh kemunculan malaikat kedua yang tiba-tiba. Sang Ksatria berkomentar bahwa malaikat biasanya hanya muncul beberapa kali dalam setahun. Sambil memeriksa jam tangannya, Asahi berteriak bahwa malaikat baru ini tidak ada dalam daftar ancaman.
Makoto terkejut karena ini berarti itu adalah jenis malaikat baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Protagonis kita kemudian melepaskan aura ungu dan bersiap untuk pertempuran baru. Sang malaikat menatap tangan bayangan pahlawan kita dengan tatapan serius dan fokus. Dengan mata hijau yang bersinar, ia tampak sedang menganalisis kekuatan pemuda itu. Tiba-tiba, sebuah bayangan aneh muncul dan mengejutkan rival protagonis kita. Pahlawan kita lalu melepaskan energi kegelapannya dan bersiap bertarung, sementara malaikat itu menerjang dengan kecepatan penuh sambil tersenyum sinis. Bayangan gelap itu mengelilingi rivalnya yang berteriak ketakutan karena tidak mampu bereaksi. Namun, protagonis kita melindunginya dan mencengkram mulut malaikat itu dengan tangannya. Dengan seringai, ia memutar makhluk itu di udara dengan kekuatan besar. Pahlawan kita lalu meluncurkan serangan energi ungu tepat ke arah malaikat tersebut. Serangan itu mendarat telak dan malaikat itu hancur berkeping-keping di udara akibat ledakan. Dengan senyum percaya diri, pahlawan kita berkata bahwa dialah yang akan menjadi lawan sang malaikat. Di tengah jalan, keduanya berhadapan, siap untuk pertempuran terakhir. Malaikat itu merentangkan tangannya dan bersiap untuk serangan yang sangat kuat. Dengan cahaya keemasan, ia meluncurkan ledakan energi ke arah pemuda kita. Namun, protagonis kita menangkap serangan itu dengan tangannya dan menyerapnya tanpa masalah. Sambil menyeringai, ia menunjukkan bahwa kekuatan malaikat itu tidak ada apa-apanya baginya. Makhluk itu kemudian menerjang sekuat tenaga dan mencoba mendaratkan pukulan dengan sayapnya. Tapi pahlawan kita menghentikan serangan itu hanya dengan satu jari dan menatapnya dengan penuh superioritas. Ia lalu berkata bahwa malaikat itu memiliki kemampuan langka dan seharusnya menggunakannya dengan lebih kreatif. Malaikat itu menjadi marah karena diejek dan mencoba menyerang dari jarak dekat. Dengan senyum sinis, ia memusatkan energi dalam jumlah besar, tetapi protagonis kita menembus dadanya dengan tangan dan mengalahkannya. Dengan tatapan dingin, ia menunjukkan bahwa pertarungan akhirnya berakhir bagi malaikat itu. Pahlawan kita kemudian menghantam kepala makhluk itu dengan pukulan terakhir. Malaikat itu hancur di udara dan lenyap sepenuhnya dari jalanan. Dengan tatapan geram, malaikat itu menatap protagonis yang telah mengalahkannya. Dengan mata hijau yang bersinar, ia tampak sedang merencanakan sesuatu. Tiba-tiba, monster itu mencoba berteleportasi dan melarikan diri di detik terakhir, tetapi pahlawan kita menangkapnya dan berkata bahwa ia tidak akan membiarkannya lolos. Tidak mungkin. Makoto terkejut, tidak percaya bahwa ia berhasil memblokir teleportasi tersebut. Protagonis kita kemudian memasukkan tangannya ke dalam mulut malaikat itu tanpa ragu dan sambil menyeringai. Ia berkata akhirnya menemukan apa yang dicarinya. Ia kemudian menarik keluar sebuah benda aneh dan berkata, ini adalah rahasia teleportasi itu. Saat ia menghancurkan benda tersebut, malaikat itu mulai hancur perlahan di udara. Pahlawan kita kemudian teringat masa lalunya sebagai Raja Iblis dan pertempurannya saat menghadapi pasukan malaikat bersayap putih yang sangat kuat, di mana mereka semua memiliki senyum sinis dan tampak menikmati kehancuran. Ia menyadari bahwa material benda itu tampak seperti pintu misterius, dan dengan tatapan serius, ia berkata sudah memiliki cukup informasi untuk saat ini. Protagonis kita menghabisi malaikat itu dengan satu pukulan terakhir hingga hancur. Ia melumat malaikat itu dengan serangan pamungkas, dan tanpa ragu, merobek mata makhluk itu dengan tangannya tanpa belas kasihan. Sesaat kemudian, malaikat itu meledak dalam hujan cairan gelap di udara, dan dengan tangan terentang, pahlawan kita tampak menikmati pemandangan itu. Dengan seringai, ia memberikan jempol dan menunjukkan bahwa pertarungan telah usai. Kini para siswa lainnya akhirnya bisa bernapas lega di jalanan. Makoto dan gadis-gadis itu terkejut dengan kekuatan luar biasa sang protagonis, dan sang ksatria bertanya-tanya apakah ini adalah pertempuran nyata pertamanya. Sementara itu, rival pemuda kita panik dan putus asa. Makoto berkomentar bahwa wajar jika seseorang membeku karena takut pada kali pertama. Melihat ke arah Asahi, ia menyadari bahwa gadis itu tidak tampak takut. Ia lalu berkata bahwa Asahi spesial dan memiliki potensi besar di masa depan. Ia mengungkapkan bahwa bahkan para instruktur memanggilnya si berserker di antara para rekrutan. Asahi merasa malu dengan pujian itu dan tidak tahu harus berkata apa, tetapi Makoto berkata, pahlawan kita jauh melampaui mereka semua. Protagonis kita kemudian berkata bahwa ia sudah memberitahu mereka bahwa dialah sang Raja Iblis. Makoto tertawa dan bertanya apakah itu lelucon barunya untuk menakut-nakuti yang lain, tetapi ia mengaku hampir mempercayainya karena kekuatan pemuda kita yang tidak normal. Pahlawan kita lalu berkata bahwa jika mereka terkejut dengan level ini, mereka tidak akan pernah menang. Makoto bingung dan bertanya siapa yang ia maksud dengan semua itu. Protagonis kita berkata bahwa kekuatan malaikat lebih dari sekadar itu, tetapi sang ksatria berkata bahwa saat ini manusia bisa menangani mereka. Pahlawan kita pun menyadari bahwa persepsi mereka tentang malaikat sangatlah lemah. Sementara itu, bantuan tiba dan semua orang akhirnya bisa bersantai. Asahi mendekat dan memanggil protagonis kita untuk berbicara serius. Dengan tatapan penuh tekad, ia memintanya untuk melatihnya agar menjadi lebih kuat. Gadis itu berteriak bahwa ia harus menang dengan cara apapun di pertempuran berikutnya. Melihatnya, protagonis kita teringat pada teman lamanya, Jane. Ia pun menyetujui permintaannya dan berkata akan membantunya berlatih karena ia percaya jika dia adalah reinkarnasi Jane, dia masih punya banyak ruang untuk berkembang. Saat Asahi dan pahlawan kita berbicara,
Sakuraba memperhatikan semuanya dari kejauhan dengan tatapan penuh amarah. Tidak mampu menerima kekalahan, pria itu bertanya-tanya trik apa yang digunakan Mizukami untuk menang. Protagonis kita mengabaikan rivalnya dan terus berbicara dengan Asahi yang bersemangat. Sakuraba kemudian ingat bahwa ia hampir mati beberapa waktu lalu, dan dengan senyum jahat, ia menyimpulkan bahwa itu pasti karena obat penambah sihir. Adegan kemudian berpindah ke area pelatihan sekolah penaklukan. Di sana para siswa berlatih dengan robot tempur yang sangat canggih. Mereka menggunakan senjata khusus anti-malaikat yang disebut pedang sihir, dan robot-robot itu diprogram untuk mensimulasikan pertempuran nyata melawan malaikat. Asahi kemudian mengambil pedang sihirnya dan bersiap untuk latihan. Robot-robot itu menampilkan tingkat kekuatan mereka dan bersiap untuk bertarung. Gadis itu menerjang maju dan mendaratkan pukulan kuat pada robot tersebut dengan teriakan perang. Ia menghancurkan mesin itu dengan satu serangan. Mata robot itu berputar dan tampak benar-benar rusak. Mesin itu kemudian menunjukkan angka 672 sebagai kerusakan akhir, dan Asahi menghela napas lega sambil memeriksa hasilnya di layar holografik. Sementara itu, protagonis kita juga mengambil pedang sihirnya untuk berlatih. Sambil memegangnya, ia mengaktifkan bilah energi biru yang sangat terang. Pahlawan kita menyadari bahwa pedang itu memperkuat sihir penggunanya. Namun, Asahi terkejut dan bertanya-tanya bilah raksasa apa itu. Dengan senyum di wajahnya, pahlawan kita berkata bahwa bilahnya sangat panjang. Asahi berkata bahwa ia benar-benar datang, dan pemuda itu menjawab bahwa ia telah berjanji. Protagonis kita berkata ia akan bermain-main sebentar dan bersiap untuk tes. Saat ia menyentuhkan bilahnya ke robot, mesin itu tampak mengukur kekuatan pemuda kita. Robot itu mulai bergetar dan matanya tampak sangat ketakutan. Tiba-tiba mata birunya mulai berkedip dan berubah menjadi merah sebagai tanda peringatan. Mesin itu berbunyi bip dan menunjukkan angka 99989. Rahang Asahi jatuh dan ia berteriak karena kekuatan pahlawan kita melampaui batas maksimal. Protagonis kita berkata bahwa pedang itu adalah barang yang sangat praktis baginya, dan gadis itu menjelaskan bahwa senjata tersebut diciptakan untuk menjadi puncak kebijaksanaan manusia. Ia kemudian bertanya apakah dia mempelajari hal itu di kelas, membuat protagonis merasa canggung. Pahlawan kita pun bertanya-tanya apakah ia pernah mempelajari hal itu saat belajar sendirian selama berjam-jam di perpustakaan sekolah. Protagonis kita kemudian mengatakan bahwa pedang itu kuat tetapi memiliki cacat sembari menggenggamnya lebih erat. Ia menunjukkan bahwa senjata tersebut memiliki keterbatasan. Sang protagonis lalu menguji kekuatan pedang itu pada robot latihan. Saat ia mengayunkan bilahnya, energinya menghilang dan robot itu tidak menerima kerusakan sama sekali. Pedang tersebut kemudian mulai bergetar dan mengeluarkan percikan api, tidak mampu menahan kekuatannya. Pahlawan kita menjelaskan bahwa senjata itu menjadi beban mati bagi seseorang dengan sihir yang terlalu besar. Saat ia menjatuhkan pedang tersebut, si robot menunjukkan bahwa serangan tadi tidak berpengaruh. Tiba-tiba, mesin itu meledak berkeping-keping dan jatuh ke lantai gimnasium. Karena pedang itu tidak bisa menahan sihir pahlawan kita dan mengalami kelebihan beban, overload, ia kemudian memberitahu gadis itu bahwa ia perlu meningkatkan penggunaan sihirnya sendiri. Gadis yang lain menjadi sangat bersemangat dan memintanya untuk mengajarinya juga dengan tangan terbuka. Ia berteriak bahwa ia ingin mempelajari metode baru tersebut. Gadis itu lalu berkata bahwa ia juga ingin menjadi lebih kuat untuk pertempuran. Asahi tampak bosan dan sepertinya tidak terlalu menyukai ide itu. Ia mempertanyakan apakah menu latihan biasa tidak cukup baginya. Gadis itu kemudian teringat pujian protagonis kita di jalan dan dengan wajah memerah, ia berkata bahwa dia, sang protagonis, memberitahunya bahwa ia memiliki bakat. Asahi merasa kesal karena gadis itu memanggil pahlawan kita dengan nama depannya sembari menyeringai. Protagonis kita mengatakan dia akan melatihnya juga. Gadis itu sangat gembira, matanya berbinar dengan kekaguman murni. Namun pahlawan kita berkata bahwa sebelum mereka mulai, dia perlu melakukan satu hal kecil. Dengan sentuhan di pipinya, dia tampak melakukan sesuatu yang aneh. Gadis itu kemudian menggeliat dan tampak merasakan sensasi yang berbeda dengan wajah yang memerah seluruhnya. Ia kehilangan kekuatannya dan pingsan di lantai gimnasium. Asahi terkejut dan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dengan kesal, ia berteriak dan bertanya apa yang dia lakukan pada gadis malang yang tidak berdaya itu. Protagonis kita kemudian menjelaskan bahwa aliran sihirnya tersumbat. Dengan wajah memerah, gadis itu terengah-engah dan tampak mulai pulih. Pahlawan kita kemudian menjauh dan pergi mengambil kembali pedang sihirnya. Ia lalu melemparkan senjata itu ke arah si gadis di lantai gimnasium, dan karena terkejut, gadis itu menangkap pedang tersebut di udara. Meskipun tidak mengerti apa yang terjadi, dengan senjata di tangan, ia bersiap untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya dalam latihan. Protagonis kita menyuruh gadis itu mencoba menggunakan pedang sihir tersebut. Gadis itu berkata bahwa orang seperti dia bahkan tidak bisa mengaktifkan senjata itu sebelumnya, tetapi pahlawan kita bersikeras dan menyuruhnya melakukan saja apa yang dia katakan. Gadis itu kemudian berkonsentrasi dan mencoba mengaktifkan pedang dengan sekuat tenaga. Dan yang mengejutkan, bilah energi merah muda tiba-tiba muncul dari senjata tersebut. Dengan mata berbinar, ia berteriak bahwa pedang itu akhirnya berfungsi untuknya. Rahang Asahi jatuh, terenganga, tidak percaya gadis itu berhasil melakukannya dengan begitu mudah.
Gadis itu kemudian menjelaskan bahwa hanya Sakuraba yang bisa menggunakan senjata itu di kelas mereka. Protagonis kita menyuruhnya mencoba memukul robot latihan. Dengan senyum percaya diri, ia bersiap menguji kekuatan barunya. Gadis itu mendekati robot dan bersiap untuk serangan pertamanya. Dengan teriakan perang, ia memukul mesin itu dengan bilah energinya. Robot itu kemudian berbunyi bip dan menunjukkan angka 112 sebagai kerusakan yang diterima. Gadis itu terkejut dengan hasilnya, dan pahlawan kita memberinya jempol dengan senyum di wajahnya. Protagonis kita tampak puas dengan kemajuannya. Asahi terkejut karena saat pertama kali dia berhasil menggunakan pedang itu, hasilnya tidak seperti itu. Dengan putus asa, ia meminta protagonis kita untuk melatihnya juga. Pahlawan kita kemudian berbalik dan menatapnya dengan tatapan yang sangat serius dan fokus, tetapi dia mengatakan itu tidak perlu karena aliran sihirnya sudah sempurna. Menggunakan penglihatan khususnya, dia menunjukkan bahwa energi Asahi mengalir bersih melalui tubuhnya. Dengan air mata di matanya, Asahi bertanya apakah dia tidak bisa menjadi lebih kuat lagi. Dia kemudian memperhatikan gadis lain yang telah membuat terobosan besar dalam latihannya, tetapi protagonis kita mengatakan dia bisa menjadi lebih kuat, hanya saja tidak dengan metode yang sama. Sambil tersenyum, dia berkata telah menyiapkan menu latihan khusus hanya untuk Asahi. Melihat ke arah robot tempur, dia bersiap untuk langkah selanjutnya. Asahi penasaran dan bertanya apa menu latihan khusus untuknya. Pahlawan kita menyuruhnya meningkatkan kekuatan sihirnya hingga batas maksimal. Gadis itu setuju dan bersiap menunjukkan semua kekuatannya sekaligus. Ia berkonsentrasi dan melepaskan sejumlah besar energi merah muda. Dengan teriakan perang, ia menunjukkan bahwa ia siap untuk latihan tersebut. Protagonis kita kemudian meletakkan tangannya di atas kepala Asahi tanpa peringatan. Gadis yang lain tertawa, tampak geli dengan situasi yang tak terduga itu, dan dengan wajah memerah, ia menyaksikan latihan khusus pahlawan kita. Tangan protagonis kita bersinar dan dia tampak sedang mentransfer energi. Asahi terengah-engah dan bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Tiba-tiba, ia kehilangan kekuatannya dan ambruk di lantai gimnasium tanpa bergerak. Dengan napas berat, ia berkata tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena energi sihirnya benar-benar terkuras oleh protagonis kita. Dengan wajah memerah, ia bertanya-tanya bagaimana sihirnya bisa tersedot begitu cepat. Gadis yang lain terkejut, tidak pernah mendengar teknik seperti itu. Asahi kemudian mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk langkah latihan berikutnya. Pahlawan kita berkata dia akan melanjutkan dan mendekatinya di lantai lalu meletakkan tangannya di atas kepalanya. Dia mulai mentransfer energi lagi. Gadis yang lain berteriak kaget karena dia melakukan proses yang sama. Protagonis kita terus mentransfer energi ke Asahi di lantai dan dengan wajah memerah, ia tampak merasakan kekuatan yang besar. Tiba-tiba, matanya melebar saat menyadari ada sesuatu yang berbeda di tubuhnya. Pahlawan kita bertanya bagaimana perasaannya setelah proses tersebut. Asahi kemudian berdiri, terkejut oleh sensasi yang ia rasakan, dan dengan wajah heran, ia berkata sihirnya sedang pulih. Gadis yang lain berteriak bahwa ini bertentangan dengan teori sihir saat ini, tetapi protagonis kita mengejek dan mengatakan bahwa teori itu salah. Dia kemudian mendekati Asahi, menatapnya dengan sangat serius, dan tanpa membuang waktu, dia menyuruhnya mengulangi seluruh proses itu lagi. Asahi takut dan tidak mengerti mengapa dia harus melakukannya lagi dari awal. Pahlawan kita menjelaskan bahwa menguras dan memulihkan sihir akan meningkatkan kekuatan. Dengan terkejut, gadis itu bertanya apakah hal itu benar-benar mungkin dilakukan. Gadis yang lain berkata itu dilarang karena efek sampingnya. Namun protagonis kita berkata orang-orang akan percaya pada omong kosong lama apapun. Protagonis kita kemudian berkata begitulah cara dia berlatih di masa lalu. Sambil berbalik, dia menghadapi Asahi dengan tatapan yang sangat serius dan menantang. Dia bertanya apa yang akan dia lakukan dan apakah dia bersedia mencoba. Gadis itu kemudian melihat ke samping, tampak memikirkan tawaran tersebut, dan dengan wajah memerah, dia menunjukkan tatapan tekad yang murni. Asahi mengepalkan tinjunya erat-erat dan bersiap untuk latihan tersebut. Dengan segala keyakinan di dunia, ia berkata ia ikut serta dan menerima tantangan itu. Pahlawan kita memberikan seringai, tampak puas dengan jawabannya. Dia kemudian mengatakan mereka akan mengulangi proses itu 100 kali sehari tanpa henti. Asahi benar-benar terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dengan putus asa, ia berteriak bahwa 100 kali adalah jumlah yang tidak masuk akal, tetapi karena takut, ia setuju dan bersiap untuk latihan gila tersebut. Tangan protagonis kita bersinar dan dia mulai menguras energinya. Sekali lagi, Asahi pingsan di lantai, lemah dan benar-benar kelelahan, dan tangan pria itu bersinar lagi untuk mengulangi prosesnya sekali lagi. Asahi dalam keadaan syok sementara gadis lainnya menonton dari kejauhan. Tangan protagonis kita bersinar dengan energi merah muda yang kuat. Wajah gadis itu berubah menjadi merah terang dan dia tampak merasakan sesuatu yang berbeda. 3 jam kemudian, dia tergeletak di lantai gimnasium dalam keadaan benar-benar kelelahan. Pahlawan kita kemudian mengatakan bahwa mereka baru melakukannya 20 kali sejauh ini dan dengan tatapan puas, dia berkata itu cukup untuk hari pertama. Gadis yang lain mendekat dengan tampak cukup takut padanya. Protagonis kita kemudian bertanya apakah dia pernah melihat metode latihan ini, dan gadis itu menjawab bahwa dia tidak pernah mendengar hal seperti itu seumur hidupnya.
Pahlawan kita kemudian tampak termenung, seolah sedang menganalisis situasi. Gadis itu lalu bertanya organisasi macam apa tim anti-angel itu, dan dengan mata berbinar, ia menjadi sangat bersemangat menjelaskan segalanya. Ia mengatakan bahwa ujian sihir diadakan untuk memilih individu yang paling berbakat. Jika mereka mendapatkan nilai bagus, mereka akan bergabung dengan salah satu dari 5 tim di dunia, namun di Jepang, anggotanya hanya ada 100 orang. Pahlawan kita berpikir bahwa jumlah itu tidak banyak. Gadis itu kemudian menjelaskan bahwa hanya sedikit siswa yang bisa menjadi anggota sungguhan. Pahlawan kita berkata bahwa itu adalah profesi yang populer karena gajinya yang tinggi. Ia lalu teringat pertempuran lama melawan malaikat yang sangat kuat dan ia heran mengapa elit saat ini begitu lemah dibandingkan dulu. Protagonis kita kemudian memikirkan tentang teori penggunaan sihir yang cacat dan juga tentang pedang sihir yang merupakan alat luar biasa bagi mereka, ditambah kemunculan jenis malaikat baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Gadis-gadis itu memperhatikannya saat ia melamun karena teringat perang besar melawan malaikat 600 tahun yang lalu. Dengan tatapan serius, ia berkata bahwa ia perlu meningkatkan kekuatan para pejuang. Gadis-gadis itu bingung karena ia ingin membuat semua orang lebih kuat, sebab pahlawan kita tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu yang kelam. Ia memutuskan hal terbaik yang harus dilakukan adalah bergabung dengan organisasi tersebut untuk melatih semua orang. Protagonis kita kemudian berkata bahwa ia akan menjadi anggota reguler. Adegan beralih ke ruang kelas sekolah keesokan paginya. Ruang kelas penuh dengan siswa yang sangat fokus pada pelajaran mereka. Sementara itu, Asahi sedang rajin mencatat di layar holografiknya. Tiba-tiba, pahlawan kita tiba dan Asahi mengatakan bahwa dia terlambat. Dengan seringai, dia menjawab bahwa dia tadi sedang bersama kepala sekolah. Gadis itu menjadi bingung dan menanyakan alasan pertemuan itu, dan protagonis kita menjawab bahwa dia akan segera memahami semuanya. Pada saat itu, guru memasuki kelas dengan langkah mantap. Dia memiliki tatapan tegas dan tampaknya membawa berita. Semua siswa terdiam menunggu apa yang akan dia katakan. Guru tersebut memegang papan klipnya dan bersiap untuk pengumuman. Dia mengatakan bahwa pertandingan pelatihan khusus akan diadakan minggu depan. Pria itu kemudian membalikkan badan menghadap seluruh siswa. Para siswa terkejut karena tidak menyangka akan berita ini, dan gadis lainnya mengatakan bahwa pengumuman itu dibuat secara mendadak. Guru itu berteriak bahwa pertandingan tersebut adalah perintah langsung dari kepala sekolah. Guru mengumumkan bahwa pertarungan pertama adalah Yamazaki melawan Mizuki, dan pertandingan kedua adalah Asahi melawan protagonis kita, Da. Semua orang di kelas benar-benar terkejut. Asahi kemudian berbalik dan bertanya kepada pahlawan kita apa yang telah dia lakukan sambil menyeringai. Pria kita hanya tertawa kecil. Adegan kemudian membawa kita ke kantor kepala sekolah, di mana pria itu sedang menganalisis data protagonis kita di layar. Dia menggeser jarinya di layar dan sepertinya tidak menyukai apa yang dia lihat karena kepala sekolah mengatakan dia tidak bisa merekomendasikannya dengan nilai seperti itu. Dia juga mengatakan pahlawan kita tidak memiliki kemampuan tempur. Pria kita kemudian berkata dia hanya perlu menunjukkan kekuatan tempurnya. Dengan tatapan serius, dia menatap kepala sekolah dengan penuh tekad. Pria itu kemudian menunjuk ke foto Asahi di layar holografik dan mengatakan bahwa jika pahlawan kita mengalahkannya, dia mungkin akan mempertimbangkannya. Protagonis kita bertanya apakah rekomendasinya akan dijamin, tetapi kepala sekolah berkata dengan seringai bahwa dia tidak bisa menjanjikan apapun, dan dengan tatapan misterius, dia tampak sedang memikirkan sebuah rencana. Pahlawan kita kemudian berkata dia akan melatih Mizuki untuk mengalahkan Yamazaki dalam pertarungan. Pria itu mulai tertawa dan mengejek karena siswa-siswa terburuklah yang akan bertarung. Protagonis kita lalu berkata, jika itu tidak cukup, dia akan mempertaruhkan pengeluarannya, dari sekolah. Kepala sekolah terkejut dengan kepercayaan diri pria kita dalam taruhan tersebut. Pahlawan kita kemudian berkata lebih baik dia menerima dan menjaga rahasianya. Pria itu menjadi kesal dan melihat ke layar holografik di mejanya, yang menunjukkan laporan tentang kasus narkoba di sekolah. Kepala sekolah kemudian mengatakan syaratnya adalah mereka berdua harus memenangkan pertarungan mereka, sambil mengangkat 2 jari. Dia mempertegas syarat kesepakatan itu dengan senyum di wajahnya. Protagonis kita menerima proposal itu di tempat. Kembali di kelas, para siswa sangat gelisah dan Yamazaki meremas batang logam dengan kekuatan besar dan kemarahan karena dia berteriak bahwa lawannya adalah seorang pemula dan merasa dipermalukan. Para siswa di kelas masih sangat heboh dengan berita itu. Yamazaki mengatakan ini adalah tugas yang mudah untuk mendapatkan rekomendasi. Dengan tatapan marah, dia berkata dia tidak suka ide itu, tetapi akan tetap bertarung. Sambil menunjuk ke arah pahlawan kita, dia berteriak bahwa dia akan menjadi target berikutnya dalam daftar. Mizuki menjadi takut dan memanggil nama protagonis kita dengan sangat lembut, tetapi dengan senyum di wajahnya, pria kita mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena dia menjamin jika dia mengikuti pelatihannya, kemenangan sudah pasti. Gadis itu kemudian mengangguk setuju dan menerima tawaran pelatihan. Asahi kemudian mengatakan dia juga menantikan pelatihan khusus itu dan dengan senyum, dia berkata akan mencoba menjadi lebih kuat sebelum pertarungan. Guru kemudian memanggil perhatian Mommy dan Mizukami di kelas dan dengan nada khawatir dia meminta mereka berdua untuk berhati-hati. Namun Asahi mengatakan dia akan baik-baik saja dan merekalah yang perlu berhati-hati. Guru terkejut dengan lelucon tak terduga dari siswa yang pendiam itu. Dengan tawa keras,
Dia berkata bahkan Sakuraba pun bercanda. Dengan senyum percaya diri, pahlawan kita menatap Mizuki yang ketakutan. Setelah kelas selesai, dia bertemu dengan gadis itu untuk memulai pelatihan. Protagonis kita kemudian bertanya apakah dia ahli dalam sihir penghalang, barrier magic. Gadis itu tersipu dan tampak sangat malu. Dengan wajah berkaca-kaca, dia mengatakan itu adalah satu-satunya sihir yang dia tahu cara menggunakannya, tetapi pahlawan kita mengatakan itu adalah insting yang benar bagi makhluk hidup. Dia menjelaskan bahwa kekuatan terletak pada melampaui rasa takut dengan keterampilan. Gadis itu kemudian menatapnya dengan kekaguman dan tampak sangat tersentuh. Jadi, dia berkata mereka akan menggunakan sihir penghalang untuk menang. Gadis itu berteriak bahwa sihir ini hanya bagus untuk mengulur waktu musuh. Namun dengan seringai, protagonis kita tampaknya memiliki rencana karena dia berkata akan mengajarinya bahwa sihir itu tergantung bagaimana cara menggunakannya. Adegan beralih ke lokasi turnamen pertempuran sekolah. Pahlawan kita dan Asahi berdiri dengan tangan bersilang, tampak sangat serius. Sementara itu, peserta lainnya duduk di tribun. Guru menjelaskan bahwa pemenang ditentukan jika lawan pingsan atau menyerah. Dengan tatapan serius, dia berkata akan menghentikan pertarungan jika situasi menjadi berbahaya. Mizuki menghadapi Yamazaki dengan tatapan takut tapi bertekad, dan guru mengumumkan dimulainya pertempuran besar antara kedua siswa tersebut. Yamazaki menerjang maju dan berteriak bahwa dia akan mengakhiri ini dengan cepat, tetapi gadis itu membela diri dan menciptakan penghalang energi merah muda di depannya. Pukulan pria itu meledak dalam awan debu dan cahaya yang besar, dan Mizuki berhasil menahan serangan dengan penghalang sihirnya yang kuat. Yamazaki menjadi marah dan berteriak bahwa pertahanannya tidak cukup. Dari tribun, para siswa mengatakan kekuatannya sangat luar biasa. Pria itu berteriak agar dia diam di sana dan membela diri selamanya. Gadis itu kemudian teringat pelatihannya dan menggambar lingkaran sihir di tanah. Dengan teriakan perang, dia mengaktifkan kemampuan tempur barunya. Sebuah bilah energi merah besar muncul dan menebas udara dengan paksa, dan sebuah bola energi merah muda muncul di tengah arena pertempuran. Bola energi itu meledak, melepaskan tabir asap yang besar. Mata Yamazaki dipenuhi amarah karena serangannya tidak berhasil, dan dia berteriak dalam keputusasaan karena jebakan yang dia pasang gagal. Mizuki kemudian meluncurkan beberapa proyektil energi merah muda ke arah pria itu. Asap kemudian menyebar dan menutupi seluruh arena pertempuran dan gadis itu bersembunyi di dalam asap dengan tatapan yang sangat fokus dan serius. Seluruh arena tertutup asap dan tidak ada yang bisa melihat apapun. Yamazaki kemudian berkata bahwa tabir asap itu tidak berguna dan menyiapkan serangan dengan teriakan perang. Dia meluncurkan bola energi ke dalam asap. Gadis itu bersiap untuk membela diri dan menciptakan penghalang energi. Matanya melebar karena serangannya sangat kuat. Ledakan besar terjadi, menimbulkan banyak debu di arena. Guru kemudian melindungi dirinya dari asap dan mencoba melihat apa yang terjadi, dan dengan tatapan terkejut, dia seolah tidak percaya dengan pemandangan itu. Dia memperhatikan arena saat debu mulai mengendap. Debu mereda dan Mizuki merapalkan mantra baru dengan lingkaran sihir. Yamazaki merasa kesal, tidak mengharapkan perubahan peristiwa ini dalam pertarungan. Dia kemudian menerjang melalui asap untuk mencoba menangkapnya secara tiba-tiba, dan gadis itu menatapnya dengan ekspresi serius dan menyiapkan jebakannya dengan teriakan perang. Dia mengaktifkan penghalang sihirnya lagi. Pria itu berteriak kesakitan saat dia menabrak penghalang yang tidak terlihat dan dia menyadari bahwa dia terjebak, bertanya-tanya bagaimana ini mungkin terjadi. Adegan kemudian membawa kita kembali ke pelatihan dengan pahlawan kita dan Mizuki, di mana dia bekerja sangat keras untuk mempelajari teknik penghalang baru. Gadis itu berteriak bahwa dia tidak bisa melakukan apa yang dia minta karena metode pelatihannya menentang semua hukum sihir. Protagonis kita kemudian termenung dan menganalisis situasi, lalu dia menunjukkan padanya cara membelokkan sihir dengan gerakan sederhana. Mizuki terkejut dan mengatakan demonstrasinya luar biasa. Kembali ke masa sekarang, dia berkonsentrasi untuk menggunakan teknik itu dalam pertarungan. Penghalang energi merah muda mulai bergetar dan melengkung di udara. Mizuki kemudian berteriak dengan segenap kekuatannya dan membuat gerakan dengan tangannya, sehingga penghalang itu jatuh menjadi bentuk yang benar-benar baru dan tidak terduga. Mulut Yamazaki ternganga karena dia berhasil membengkokkan penghalang, dan dengan gerakan mencubit, dia terus memanipulasi energi merah muda tersebut. Penghalang itu kemudian bergerak dan mulai mengelilingi pria itu di arena. Dia benar-benar terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tiba-tiba sebuah segitiga energi terbentuk dan menjebaknya di tempat. Pria itu berteriak bahwa bagian atasnya terbuka dan itu hanya trik. Mizuki kemudian membuat gerakan menutup dengan tangannya untuk melengkapi penjara tersebut, dan Yamazaki mendongak dengan putus asa saat langit-langitnya menutup. Penghalang itu tertutup, menjebaknya dalam kubus energi merah muda. Asahi berteriak bahwa dia telah tertangkap, dan pahlawan kita menyeringai. Pria itu memukul dinding dan berteriak agar dia membiarkannya keluar. Dia mengatakan pertarungan itu tidak adil dan dia tidak akan pernah menyerah. Mizuki mengatakan dia bisa mengurangi oksigen di dalam penghalang sihir dan Yamazaki terkejut, tidak menyangka strategi itu. Pria itu mulai sesak napas dan putus asa di dalam kubus. Gadis itu kemudian mengatakan dia bisa mempertahankan penghalang itu sepanjang hari. Dengan wajah merona, dia menyadari bahwa dia akhirnya mencapai kemenangan.
Yamazaki jatuh berlutut dan berteriak dalam kemarahan karena dikalahkan. Dia berkata dia tidak akan pernah kalah dari orang seperti dia dalam pertarungan. Pria itu berteriak bahwa dia tidak menerima kekalahan itu. Tidak mungkin. Mizuki terkejut dengan reaksinya dan oleh kemenangannya sendiri. Tiba-tiba, cahaya terang bersinar dan menariknya keluar dari penghalang. Dia diteleportasi keluar dari arena oleh lingkaran sihir. Gadis itu kemudian menatap tangannya, terkejut dengan kekuatannya sendiri, dan penghalang energi merah muda mulai larut menjadi partikel. Arena sekarang kosong, dan debu dari pertempuran mulai mengendap. Yamazaki kemudian muncul, terengah-engah dan tampak benar-benar kelelahan. Mizuki menciut ketakutan saat Yamazaki memelototinya dengan tatapan menghina dan dengan raungan kemarahan. Pria itu berkata pertempuran akhirnya berakhir, tetapi gadis itu berlari melintasi arena dan dia mengejarnya untuk pukulan terakhir dengan tatapan geram. Dia menyiapkan bola energi kuning di tangannya. Saat dia semakin dekat, dia mencoba memukulnya dengan serangan energi yang kuat. Gadis itu memejamkan matanya dan bersiap menghadapi dampak benturan. Namun tiba-tiba dia meraih gagang pedang sihir yang muncul di sana dan sebuah bilah energi merah muda muncul, mengejutkan pria itu di arena dengan pedang di lehernya. Gadis itu menatapnya dengan tekad dan tatapan serius. Dia mengatakan bahwa dia sudah memberitahu Yamazaki bahwa dia telah memenangkan pertarungan tersebut. Yamazaki berkeringat dingin, tidak percaya bahwa dia kalah dari seorang pemula. Sang guru kemudian mengangkat lengannya untuk mengumumkan berakhirnya pertandingan di tengah arena yang penuh asap, berteriak bahwa Momoyama adalah pemenangnya. Asahi bertepuk tangan dengan gembira dan pahlawan kita memberikan seringai tipis. Yamazaki kemudian berlutut di tanah dan berteriak murka atas kekalahannya. Para siswa di tribun terkejut dan bertanya-tanya bagaimana gadis itu bisa mendapatkan pedang tersebut. Sementara itu, pahlawan kita memperhatikan Mizuki yang berjalan malu-malu melintasi arena. Dengan rona merah di wajahnya, gadis itu menatapnya dan tampak sangat berterima kasih. Protagonis kita memujinya dan mengatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam pertarungan. Tiba-tiba, gadis itu kehilangan kekuatannya dan jatuh ke pangkuan pahlawan kita. Dia kemudian membawanya ke tandu agar dia bisa beristirahat sejenak. Dengan tatapan lelah, Mizuki memperhatikannya dan tampak sangat bahagia. Pahlawan kita menyuruhnya untuk rileks dan menonton pertarungan berikutnya, sementara dia dan Asahi bersiap untuk pertempuran besar yang akan segera dimulai. Seorang pria di tribun mengatakan mustahil baginya untuk mengalahkan Sakuraba, tetapi temannya bertanya apakah dia tidak melihat pahlawan kita bertarung beberapa hari yang lalu. Adegan kemudian beralih ke arena di mana keduanya saling berhadapan dari kejauhan. Dengan senyum percaya diri, protagonis kita tampak sangat tenang. Asahi kemudian mengatakan dia tidak yakin bisa menang, tetapi dia tampak bertekad dan memegang pedang sihirnya, bersiap untuk pertempuran hebat. Dengan pedang energi merah mudanya, Asahi berteriak bahwa dia akan menunjukkan hasil latihannya. Di tribun, kepala sekolah menyadari bahwa keterampilannya telah meningkat lagi. Dia mengatakan tidak menduga kekalahan Yamazaki, tetapi yakin Asahi akan menang karena dengan senyum jahat, dia mengungkapkan telah merekomendasikannya ke berbagai organisasi. Sementara itu, protagonis kita hanya mengangkat tangannya dengan santai di arena, dan energi biru tiba-tiba mulai bersinar di telapak tangannya. Pahlawan kita menciptakan bilah energi dengan tangan kosong, dan mengatakan dia akan mengikuti permainan ini karena dia telah menyesuaikan kekuatannya ke tingkat Asahi. Gadis itu menerjang maju dan berterima kasih atas pertimbangannya. Pedang mereka berbenturan dan pahlawan kita menahan serangan itu dengan senyuman. Seorang siswa berteriak kaget karena dia bisa menciptakan pedang dengan tangannya. Jagoan kita menahannya dengan mudah tanpa upaya berarti. Namun Asahi mulai putus asa karena dia tidak bisa mengatasi kekuatannya dengan satu pukulan. Pahlawan kita memukulnya mundur hingga dia kehilangan keseimbangan. Meski begitu, dia tidak menyerah dan berteriak bahwa pertempuran belum berakhir. Dengan tatapan penuh tekad, Asahi menyerang dengan kecepatan penuh dan mempersiapkan serangan yang sangat kuat. Protagonis kita menahan serangan itu dengan bilah energi birunya, tetapi dia terkejut oleh kekuatan tak terduga gadis itu di arena. Dengan gerakan cepat, dia meraih hilt, gagang, pedang sihirnya. Pahlawan kita menatapnya, seolah menganalisis lawannya. Tangan Asahi bersinar dan dia mengerahkan lebih banyak kekuatan sihir ke senjatanya. Dia pun melakukan hal yang sama agar tidak tertinggal dalam adu kekuatan. Gadis itu kemudian meraih bilah energi dengan tangannya yang lain dan berteriak kaget karena pria itu memegang senjata tersebut dengan tangan kosong dengan tatapan fokus. Asahi tidak menyerah dan terus menekan, tetapi pahlawan kita melemparkannya ke belakang menggunakan pedangnya sendiri sebagai pengungkit, dan dengan tendangan kuat, dia mendorongnya semakin jauh. Gadis itu menggenggam senjatanya lebih erat dan bersiap lagi, berlari ke arahnya untuk serangan lain tanpa ragu. Protagonis kita menantangnya, bertanya apa yang akan dia lakukan, dan dengan sebuah isyarat, dia menciptakan massa kristal es besar di udara. Asahi berlari untuk menghindar dan bersiap melakukan serangan balik. Dengan tatapan fokus, dia mulai berkeringat tetapi tidak tampak takut, lalu berteriak sambil menggenggam pedangnya lebih erat untuk membela diri. Pahlawan kita mengatakan dia terlalu lambat dan melemparkannya ke belakang lagi. Dia memperingatkannya bahwa dia tidak bisa menang hanya dengan berlari darinya. Dengan seringai, Asahi setuju dan sepertinya memiliki rencana. Protagonis kita bertanya sambil tersenyum apakah dia akan menyerah.
Tetapi gadis itu mengatakan dia akan menggunakan teknik terkuatnya untuk mengakhiri pertarungan. Sambil memusatkan energi ke pedangnya, dia bersiap untuk pukulan terakhir. Dengan teriakan perang, dia mengerahkan seluruh sihirnya dan menciptakan bilah energi merah muda raksasa. Senjata itu bersinar dengan intensitas yang luar biasa dan menjadi sangat besar. Pahlawan kita menonton dengan senyum, dan saat rambut Asahi berubah menjadi merah muda karena kekuatan yang begitu besar, dia meluncurkan serangan dengan segala yang dia miliki. Bilah merah muda itu turun dan bertabrakan dengan dinding es protagonis kita. Es mulai mencair dan retak karena kekuatan pukulan tersebut. Pahlawan kita mencoba menahan serangan dengan bilah energi birunya, tetapi dia tampak kesulitan karena kekuatannya sangat besar. Kedua bilah itu beradu, menciptakan pertarungan kekuatan yang hebat. Serangan Asahi meledak dan awan debu merah muda menutupi arena. Gelombang kejutnya melempar semua siswa di tribun ke belakang dan debu menyebar hingga menutupi pandangan. Kepala sekolah berteriak gembira, mengatakan namanya akan menjadi terkenal karena ini. Di tengah asap, Asahi terengah-engah dan tampak benar-benar lelah. Dengan tatapan terkejut, dia menyadari sesuatu yang aneh terjadi karena tangannya mulai gemetar dan dia tidak bisa bergerak. Gadis itu berdiri membeku di dalam asap dengan pedang energi merah mudanya. Dengan seringai, pahlawan kita mengatakan tekniknya lumayan. Namun Asahi merasa kesal karena dia menangkap serangan terkuatnya dengan satu tangan dan terus memegang bilah energi itu tanpa susah payah. Para siswa di tribun terkejut karena dia keluar dari serangan itu tanpa luka sedikitpun. Asahi mengerahkan lebih banyak tenaga dan mencoba mendorong pahlawan kita mundur. Dengan mata yang bersinar karena marah, dia tidak bisa menerima kekalahan. Protagonis kita mencengkeram bilahnya lebih kuat dan mengatakan dia harus melepaskan senjata itu agar tidak terluka lagi. Dia menunjukkan bahwa tangan gadis itu terjebak di tangannya. Pahlawan kita meremas bilah energi itu dengan seluruh kekuatannya dan dengan gerakan cepat dia melenyapkan serangan tersebut, mengirimnya ke langit. Rahang Asahi jatuh dan dia bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya dengan begitu mudah. Protagonis kita menjelaskan bahwa sihir mereka sedang beresonansi. Dengan tatapan penuh tekad, gadis itu tampaknya mengerti apa yang terjadi. Di belakangnya, sesosok iblis muncul dan menatapnya dengan senyuman. Sosok iblis itu adalah Delio, guru pahlawan kita dari kehidupan masa lalunya, dan Asahi ingat ketika dia menghadapinya sebagai ksatria yang kuat. Dengan wajah terkejut, dia bertanya apakah itu benar-benar dia, dan dengan air mata di matanya, gadis itu meneriakkan nama mantan gurunya. Pahlawan kita mengamati partikel energi merah muda di udara dan bertanya kepada Asahi apakah dia akhirnya berhasil mengingat, sambil tersenyum. Gadis itu mengonfirmasi bahwa dia ingat semuanya dan mengatakan bahwa protagonis kita berhasil bereinkarnasi dengan sukses. Pahlawan kita kemudian bertanya apa yang terjadi setelah dia jatuh. Gadis itu memegang kepalanya dan mencoba mengingat masa lalu, tetapi dia memejamkan mata dan tampak kesulitan mengingat. Dengan ekspresi pedih, Asahi mengatakan dia tidak bisa ingat. Protagonis kita dengan lembut meletakkan tangan di wajahnya. Di tribun, Mizuki dan Yamazaki terkejut dengan pemandangan itu. Pahlawan kita memejamkan mata dan menggunakan suatu kekuatan padanya, lalu melihat ingatannya di tempat yang penuh api dan kehancuran. Asahi dikelilingi oleh para malaikat dan tampaknya berada dalam pertempuran besar. Dengan mata yang bersinar, protagonis kita tampaknya telah memahami segalanya. Gadis itu menatapnya dan tampak mulai pulih dari keterkejutan. Pahlawan kita menjelaskan bahwa ingatan jiwanya telah disegel. Dia bertanya mengapa, dan pahlawan kita mengatakan dia tidak tahu jawabannya, lalu menyarankan agar mereka mencari kelima malaikat untuk menemukan kebenaran karena mereka mungkin menjadi kunci untuk memulihkan ingatannya. Dengan senyuman, Asahi mengatakan bahwa mereka juga bisa mengungkap rencana sang malaikat. Tiba-tiba, sang guru muncul dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Gadis itu kemudian berbalik ke arahnya dan mengatakan bahwa dia menyerah dari pertandingan tersebut. Sang guru terkejut dan bertanya apakah dia yakin dengan keputusannya, sementara gadis itu tetap tersenyum. Asahi mengonfirmasi bahwa dia memang menyerah. Pria itu kemudian mencengkeram lengan protagonis kita dengan erat, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menyatakannya sebagai pemenang utama pertandingan tersebut. Di tribun, para siswa terkejut dengan alur peristiwa dalam pertarungan itu. Mereka tidak percaya pahlawan kita bisa mengalahkan murid terbaik di kelas. Protagonis kita kemudian menaiki tangga dengan Asahi yang mengikuti tepat di belakangnya. Asahi memanggilnya dengan nama lamanya dan segera mengoreksi dirinya sendiri, tetapi dengan seringai, pahlawan kita mengatakan bahwa dia tidak keberatan. Tiba-tiba, Mizuki berlari dan tersandung di anak tangga tribun. Dia berteriak dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan atmosfer di tempat itu. Asahi mengatakan semuanya normal, tetapi Mizuki tidak mempercayainya. Dia menunjuk Asahi dan mengatakan ada sesuatu yang sangat salah karena menurut Mizuki, Asahi biasanya selalu berlatih dengan wajah seperti iblis. Asahi menjadi malu dan mencoba mengalihkan situasi canggung tersebut. Mizuki kemudian berteriak bahwa sekarang Asahi terlihat seperti gadis yang sedang jatuh cinta dan terus berteriak bahwa Asahi benar-benar berbeda. Protagonis kita duduk dan menyaksikan keduanya berdebat, menatap arena yang kosong sementara mereka terus bertengkar. Kepala sekolah sangat marah dan jelas tidak menyukai hasil pertandingan tersebut. Seorang pria kemudian muncul dan merekomendasikan agar mereka berdua menjadi anggota resmi. Kepala sekolah berkeringat dingin,
Tampak berada di posisi sulit karena pria itu mengaku tahu bahwa kepala sekolah ingin menggunakan Sakuraba sebagai alat dan melihatnya hanya sebagai bakat yang bisa menjadi yang terkuat dalam sejarah. Sang kepala sekolah terkejut karena rencana rahasianya telah terbongkar sepenuhnya. Pria itu kemudian mengatakan bahwa para malaikat bertingkah aneh belakangan ini, dan kepala sekolah mengungkapkan bahwa Sakuraba seharusnya menjadi hadiahnya untuk cabang Amerika. Dengan seringai, pria itu berkata hal tersebut akan mencoreng reputasinya, tetapi sang kepala sekolah membalas bahwa dengan otoritasnya, dia bisa mengambil Mizukami saja. Kepala sekolah kemudian berteriak bahwa nilai Sakuraba akan anjlok karena ini, dan bertanya apakah pria itu benar-benar menganggap seorang produk gagal lebih berharga daripadanya. Pria itu menatapnya dan menjawab ya. Setelah melihat pertarungan tersebut, kepala sekolah menjadi sangat marah, menyebut pria itu sebagai orang tua pikun atas keputusannya, lalu menyerbu pergi melewati tribun stadion yang kosong. Merasa kesal, protagonis kita kemudian menyuruh mereka untuk memasukkan Mizuki ke dalam daftar juga. Berbalik ke arah pahlawan kita, pria itu bertanya apakah dia pikir Mizuki punya potensi. Jagoan kita menjawab bahwa dia akan memiliki potensi jika dia yang melatihnya. Pria itu setuju dan mengatakan akan membicarakan hal ini dengan atasan. Kepala sekolah semakin geram dan tampak tidak bisa menerima keputusan akhir tersebut dengan tangan mengepal, menunjukkan seluruh kemarahannya karena dilangkahi.